mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kita hari ini. Coba ketua kelas berdoanya. Sebelum kita belajar, sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pembelajaran, ada yang tidak hadir hari ini anak ibu? Iya, Bu. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Oke, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan, pimpin. Mari kita semua berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Sebelum kita membahas tentang dalam masalah materi Su'abul Iman, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya Ya, anak coba. berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Iya, bagus ya. Berkompetisi dalam kebaikan atau etos Kerja. dalam agama Islam itu disebut dengan fastabiqul Khairat. berlomba dalam kebaikan. Apa sih tujuan kita mempelajari Su'abul Iman? Nah, itu ya. Apa tujuannya? Yang pertama, kita harus mampu mempresentasikan makna dari Su'abul Iman. Baik menyangkut dengan pengertiannya, dasar hukumnya, macam-macamnya, dan manfaatnya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian apa tujuan yang kedua? Tujuan yang kedua yaitu menganalisisnya. Mampu kita menganalisisnya, menguraikan makna dari Su'abul Iman. Baik tadi yang menyangkut pengertiannya sampai dengan manfaat. Tujuan yang ketiga apa itu? Kita meyakini, ya, meyakini bahwa iman itu banyak cabangnya, termasuk dengan yang menyangkut dengan hati, yang menyangkut dengan lisan, yang menyangkut dengan perbuatan. Itu dia tujuan yang ketiga. Jadi, kemudian tujuan yang keempat apa Ibu? Mampu kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang menyangkut dengan sikap, perbuatan, ya, yang menunjukkan Su'abul Iman. Inilah dia tujuan kita mempelajari Su'abul Iman. Sampai di situ paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, kita masuk dengan materinya Su'abul Iman. Apa Su'abul Iman itu? Apa yang pertama kita bahas? Yang pertama kita bahas itu adalah imannya. Ya. Imannya. Apa iman itu? Siapa yang tahu? Ya, Percaya. iya, kepercayaan.
Apa lagi? Ada yang tahu? Kepercayaan, keyakinan, keteguhan di dalam hati. Itu iman. Kalau kita lihat dari hadis Ibnu Majah, iman itu katanya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hati, lisan, dan perbuatan tanpa ada keraguan di dalamnya. Itu menurut Ibnu Majah. Mau dikatakan orang munafik? Tidak. Oleh karena itu hindari yang tidak sesuai dengan hati, mulut, dan perbuatan. Harusnya bagaimana, Bu? Jadi iman ini ada 6 pilar. Apa 6 pilar itu dalam agama Islam disebut dengan rukun iman. Berapa rukun iman? 6. Ya, apa itu nak? Iman kepada Allah. Iya, betul. Iman kepada malaikat. Iya, betul. Iman kepada Rasul. Baru? Iman kepada Iya. Terus? Iman kepada kiamat. Iya, satu lagi. Iman kepada Tuhan. Inilah iman yang dikatakan di dalam pembelajaran kita hari ini. 6 pilar itu. Jadi suatu iman itu adalah perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seseorang itu yang menunjukkan dirinya beriman. Sampai di situ ada yang kurang paham anak ibu? Tidak. Oke, baik. Kita masuk dengan macam-macam iman. Macam-macamnya ada berapa kita kemarin? Ada 3. Apa itu? Ya. Yaitu berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perbuatan. Iya, oke itu ya. Merupakan macam-macam iman itu ada 3 yang berkaitan dengan hati, mulut, lisan. Ini nanti yang kita diskusikan untuk dibuat menjadi peta konsep. Ya, nanti dibacakan satu persatu per kelompok. Berapa yang berhubungan dengan lisan, berapa yang berhubungan dengan hati, berapa yang berhubungan dengan perbuatan. Ya, oke siap? Siap. Ya, kita mulai pembagian kelompoknya. Iya, Bu. Oke, baik Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang peta konsep iman yang berhubungan dengan hati. Kemudian kelompok 2 membahas tentang syu'abul iman yang berhubungan dengan lisan. Kelompok 3 membahas tentang syu'abul iman yang berhubungan dengan perbuatan. Silahkan dikerjakan masing-masing kelompok anak-anak ibu. Sudah? Sudah bisa? Oke, coba kelompok 1 presentasikan hasil peta konsep yang kamu buat, nak. Silahkan. Maju semuanya. Silahkan maju. Tunjukkan rupanya ya. Yang telah hasil dari diskusi yang telah diselesaikan. Hasil diskusinya melalui peta konsepnya. Coba dibacakan, nak. Silakan. Syu'abul iman. Ya. Manfaat-manfaat syu'abul iman. Dalil-dalil iman. Quran surah Al-Hujurat, Quran surah Al-Baqarah, Quran surah An-Nisa. Apa itu syu'abul iman? Kata syu'abul iman artinya cabang-cabang iman. Kata dari kata syu'ab bentuk jamak dari syu'ab yang berarti cabang-cabang keimanan terdiri dari 77 cabang. Apa itu iman? Iman secara bahasa berarti tasdik, yaitu pembenaran, sedangkan menurut istilah syara berarti pembenaran. Definisi iman dari segi bahasa memiliki arti percaya karena iman berasal dari kata amanah, dan menurut istilah yaitu keyakinan bulat yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dimanifestasikan dengan amalan melalui anggota badan. Sekian prestasi kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Syu'abul Iman. Manfaat Syu'abul Iman ada 3. Yang pertama, mendorong umat Islam untuk mengerti cabang-cabang iman. Yang kedua, meyakini beramal harus ikhlas. Dan yang ketiga, menyempurnakan keimanan. Arti Syu'abul Iman artinya cabang-cabang iman. Iman memiliki banyak cabang. Setiap cabangan harus diimani dan diamalkan oleh setiap umat muslim. Macam-macam Syu'abul Iman. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan. Dan pengertian iman. Iman adalah kepercayaan atas pengetahuan yang telah kita ketahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dan diamalkan dengan anggota badan. Cukup sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sobat tiga. Hasil diskusinya yang kedua. Silakan nak. Kelompok 3. Ya. Dekatkan aja, coba dibaca. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Syu'abul Iman yang berkaitan dengan hati. Oke. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, Ya. beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, berharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ridho. Ya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih nilai untuk kelompok pertama. Ini 100 ya, teman-temannya. Semua teman-teman kasih nilai 100 juga. Kelompok 3 ibu kasih nilai juga 100. Atas semua presentasinya yang luar biasa ya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kesimpulannya, Syu'abul Iman ini adalah merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan Syu'abul Iman, kita dapat mencapai kesempurnaan iman dan menjadi muslim yang lebih baik. Oke? Karena waktu kita sudah selesai, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah.